Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Alhamdulillah nih, kali ini kakak mau ngasih pesan-pesan buat kalian yang mau masuk PTN 2021. Nah, yang pertama ini SNMPTN dulu deh. Kemarin kan ada tuh pengumuman dari LTMPT mengenai SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kakak cuma ngasih pesen nih ke kalian ya. Kalau mau milih prodi di SNMPTN, itu harus sesuai dengan bakat kalian. Harus sesuai sama keinginan, harus sesuai sama passion kalian. Karena bagaimana mungkin nanti ketika kalian itu kuliah nggak sesuai sama passion kalian. Ayo gimana? Pasti kalian itu rasanya di kuliah itu kayak bagaikan dunia itu sempit banget. Karena yang kita pelajarin di kuliah itu kagak ngerti-ngerti, nggak seneng dalam hal pembelajaran nanti di kuliah. Ngeliat dosen atau ngeliat temen agak-agak empat gitu. Yaitu karena kalian mungkin nggak sesuai sama passion kalian. Apapun dikerjakan, sesuatu apapun itu yang harus sesuai sama kesenangan kita gitu. Terus kak, ada pertanyaan, nilai saya kecil kak, nilai saya nggak pas sesuai sama passion kita gitu. Kalau menurut kakak sih nggak masalah, kalian kalau memang dapat kuota 40%, kalau akreditasi A dari sekolah kalian ya, itu nggak apa-apa, kalian pilih aja yang sesuai sama passion. Jangan membatasi keinginan kalian itu yang sesuai sama bakat, prodi yang sesuai sama bakat itu karena nilai gitu. Jangan prodi yang kalian inginkan karena sebab nilai kalian kecil, akhirnya kalian nggak milih prodi tersebut gitu. Kalau kakak mah nyaranin udah pilih aja. Walaupun nanti SNMPTN nggak lulus, kan masih ada SBMPTN. Kalian tuh kejar mati-matian deh keinginan, cita-cita kalian yang memang sesuai sama bakat kalian. Jangan membatasi prodi yang kalian pengenin itu karena nilai. Ya, itu pesan kakak yang pertama tuh. Nah, yang kedua SBMPTN. Gimana? Kemarin udah ada pengumuman ya kan dari LTMPT. Ternyata SBMPTN itu dimajuin bulan April, tanggal 12 April sampai tanggal 18 April. Itu gelombang yang pertama. Setiap hari ada 2 sesi. Terus gelombang yang kedua itu tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei. Gelombang yang kedua setiap harinya 2 sesi ya. 2 sesi sama kayak tahun lalu, cuma ini ditambahin ada mata pelajaran TKA-nya. Kalau IPA itu fisika, matematika IPA, kimia, sama biologi. Terus kalau IPS, sosumnya itu sejarah, geografi, sosiologi, sama ekonomi. Gimana deh tuh? Ada TPS juga dan ada TKA juga. Ya, anak yang baik dan anak yang sukses itu bakalan siap apapun keputusan dari pemerintah. Kagak boleh ngeluh, harus dihadapi penuh semangat dan fokus gitu. Nah, kakak mau ngasih tips nih ya buat anak-anak yang TKA-nya saintek ya. Misalkan gini, matematika IPA itu kan dari kelas 1 sampai kelas 12 kira-kira kan ada sekitar 20 bab tuh ya. Ayo, dalam waktu bulan Januari, Februari, Maret, April, kira-kira kan 4 bulan ya. Mungkin nggak sih kamu hatamin, kamu lahap hampir 20 bab kayak gitu 20 bab kamu hatamin gitu. Belum lagi fisika, ada sekitar hampir 20 bab. Cuma sih sebenarnya kalau fisika itu kan secara umum ada 10 bab ya. Kayak mekanika itu dijembrengin banyak lagi tuh, mekanika 1, mekanika 2, listrik dan magnet. Listrik aja kan ada dijembrengin lagi, ada listrik statis, ada listrik dinamis, arus bolak-balik, dan macem-macemnya. Kalau kakak sih nyaranin ke kalian, jangan dilahap dulu deh semuanya, harus di step by step. Kayak misalkan gini, kalau kakak lebih menyarankan ke kalian untuk paling enggak
7 bab kalian hatamin dulu ya. Kalian hatamin dulu 7 bab, matematika IPA 7 bab, fisika itu 7 bab, kimia itu 7 bab, biologi 7 bab. Nah, ini kakak sebutin nih ya. Fisika nih ya, coba dicatat. Fisika itu ada yang paling sering keluar 5 tahun terakhir ya, listrik dan magnet ya. Kamu hatamin tuh ya, listrik dan magnet. Listrik itu macamnya banyak tuh. Nah, terus yang kedua mekanika 1, yang ketiga zat dan kalor, yang keempat getaran dan gelombang, yang kelima fisika modern, yang keenam mekanika 2, yang ketujuh cahaya dan optik. Paling enggak kalian tuh hatamin 7 bab itu aja. Toh juga nanti insya Allah 7 bab itu kamu keluar dan kamu mateng, insya Allah setiap soal itu insya Allah bener deh, karena kamu belajarnya itu bener-bener mateng banget. Terus kalau kimia nih, kalau kimia 7 bab yang paling sering keluar itu larutan ya. Larutan itu bisa larutan asam basa, larutan buffer dan hidrolisis, larutan KSP tuh ya. Kamu pelajarin, insya Allah itu mah gampang deh. Stokiometri, terus kimia organik, ikatan kimia, termokimia, elektrokimia, sama kesetimbangan. Paling nggak 7 bab ini kamu hatamin banget deh. Drilling soal setiap hari. Terus targetin satu soal itu kimia misalkan 50 deh, 50 soal kamu lahap. Pembendaharaan soal kalian tuh kudu banyak ya. Kalau biologi nih ya, yang pertama yang paling sering keluar itu sel, jaringan sama organ. Terus yang kedua, struktur dan fungsi alat tubuh manusia. Yang ketiga, genetika dan mutasi. Yang keempat, metabolisme sel. Yang kelima, ekologi. Yang keenam, virus, monera, protista, terus fungi. Yang ketujuh, plantae ya, itu biologi. Terus matematika IPA-nya 7 bab yang paling sering keluar 5 tahun terakhir ini. Yang pertama turunan ya. Yang kedua integral. Yang ketiga teori peluang, yang keempat trigonometri, yang kelima limit, yang keenam polinomial, yang ketujuh dimensi 3. Terus kamu pokoknya hatamin deh. Kira-kira 2 bulan ini setiap 7 bab dari TKA itu kamu hatamin. Nah, kamu ambil satu buku ya, atau kamu beli deh entah di mana. Kalau kakak sih nyaranin sama murid-murid kakak buku Wangsit. Kenapa? Karena buku Wangsit itu isinya itu soal-soal SBMPTN tahun-tahun yang lalu gitu. Cuma kalau kakak nyaranin 5 tahun terakhir aja kamu hatamin. Nah, buku Wangsit itu jadiin buku inspirasi kalian. Bagaimana kak maksudnya buku inspirasi? Buku inspirasi itu kalau kalian tuh hatam, kalian kerjain gitu. Terus hatam, nah kamu kalau seandainya ikut TO dimanapun, insya Allah bakalan bilang gini, ih ini kayaknya gue udah pernah ngerjain ini di buku Wangsit gitu ya. Jadi buku Wangsit ini adalah buku inspirasi. Terserah kalian, entah buku Wangsit atau entah buku King atau yang lain. Yang penting kalian itu punya buku panduan, pedoman, atau kalau bahasa kakak buku inspirasi. Insya Allah kalau kalian hatam, kalian itu drilling soal dari buku itu jadiin inspirasi untuk ngerjain TO yang lain gitu. Insya Allah kan nanti pas ngerjain soal, wah kayaknya gue udah pernah ngerjain di buku Wangsit deh. Paling nggak nanti setelah itu kamu bakalan lancar. Nah, terus intinya semakin banyak pembendaharaan soal kalian, paling nggak setiap pelajaran itu dan setiap bab 200 soal kalian tuh hatamin. Biar kalian itu nggak gugup pas ketika ngerjain di SBMPTN hari H-nya gitu. Cara biar kagak gugup ya kalian harus drilling soal yang banyak. Pembendaharaan soal kalian itu kudu banyak gitu. Terus kak kalau sosum nih kakak sebutin ya, kalau sosum ya dari sejarah ya 7 bab yang kalian itu harus hatamin, bener-bener kalian hafalin. Terus habis itu kalian resepin banget. Yang pertama Orde Baru dan Reformasi. Itu sering tuh keluar di 5 tahun terakhir. Masa penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua. Yang ketiga pendudukan Jepang sampai proklamasi. Yang keempat dinamika politik dunia. Yang kelima kerajaan Hindu Buddha.
Yang keenam, demokrasi liberal dan terpimpin. Yang ketujuh, masa praaksara. Ya, kalian tuh bener-bener buat rangkuman. Kan banyak tuh provider-provider yang lain. Kalian tuh tinggal YouTube, tinggal belajar online di provider yang lain, atau dimanapun kalian tuh bikin rangkuman. Nah, geografi nih, 7 bab yang paling sering keluar. Nih kakak bacain ya. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, atmosfer. Yang ketiga, peta. Yang keempat, interaksi desa dan kota. Yang kelima, hidrosfer. Yang keenam, penginderaan jauh. Yang ketujuh, antroposfer. Sosiologi. Ya, sosiologi 7 bab yang paling sering keluar. Yang pertama, kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Yang kedua, konflik dan integrasi sosial. Yang ketiga, perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Yang keempat, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yang kelima, interaksi sosial. Yang keenam, hakikat perubahan sosial. Yang ketujuh, modernisasi dan globalisasi. Terus, ekonomi yang sering keluar ya. Yang pertama, siklus akuntansi. Yang kedua, pendapatan nasional. Yang ketiga, badan usaha dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, mekanisme pasar dan elastisitas. Yang kelima, konsep dasar ilmu ekonomi. Yang keenam, bentuk dan jenis pasar. Nah, yang ketujuh, kebijakan moneter, uang, bank, dan inflasi. Ya, kalau yang teori, mending kalian itu buat rangkuman serapih mungkin, seindah mungkin, biar gampang dihafalinnya. Dan kalian tuh cari-cari istilah-istilah yang sulit di Google deh ya. Kalian cari, terus juga ditambah lagi, selain kalian itu mungkin bimbel ya, kalian itu cari tuh pemahaman-pemahaman entah di provider-provider lain atau di YouTube ya. Banyak kok pembelajaran gitu, banyak pembelajaran sekarang mah gampang, tinggal nge-YouTube, tinggal belajar di provider-provider itu gampang. Yang penting kamu bikin rangkuman terus hafalin. Paling enggak nanti step by step. Kalau 7 bab ini kalian udah hatam, tambahin lagi gitu. Dan jangan lupa harus sering ikut PO untuk evaluasi diri, biar nanti nilai kalian tuh dievaluasi. Oh, gue nih belum nyampe nih sampai nilai segini gitu. Oh, berarti tambahin lagi, belajar lagi yang banyak. Itu kayak gitu. Dan yang terakhir, kalian itu jangan stres. Kalau kalian itu stres di zaman pandemi begini, malah menurunkan daya imun. Jangan sampai juga pasti nanti di hari H malah sakit lagi. Pokoknya kalian tuh jangan stres, santai aja gitu. Lagi pula juga takdir mah udah Allah yang nentuin. Kalian itu yang penting ikhtiar aja, ikhtiar yang banyak, memaksimalkan ikhtiar gitu. Nanti kalau Allah mengizinkan lain, ya pokoknya mah kita udah ikhtiar aja ya. Yang bakalan dinilai sama Allah itu adalah ikhtiar kalian. Jangan lupa doa yang banyak. Doa bisa mengubah takdir kalian. Dan kakak doain biar kalian tuh masuk PTN ya. Dan insya Allah cara kakak ini kalau kalian tuh terapin, apalagi kalau soal hitungan ya, setiap soal-soal yang sulit kalian itu taruh di buku besar atau kayak buku akuntansi kayak gitu tuh. Kalian tuh tulis gitu yang rapi. Kalau ada soal-soal yang sulit kalian itu ulang lagi. Dan insya Allah kalau itu terus menerus kamu lakuin, insya Allah bakalan hatam setiap bab ya. Ingat ya, satu bab untuk materi hitungan paling nggak 200 soal biar kagak gagap nanti pas ngerjain soal SBMPTN. Dah, sampai sini aja ya. Assalamualaikum.